Oke teman-teman, kembali lagi di channel Anggi. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Miso. Sebelum melanjutkan video ini, yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa like juga, komen juga, share juga. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Follow juga Instagram saya di bawah. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang aplikasi Miso, karena aplikasi Miso itu aplikasi yang lagi tren sekarang, yang lagi hit sekarang. Karena aplikasi Miso itu adalah aplikasi para reseller. Nah, sebagai aplikasi reseller, tentunya Miso juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama, kelebihan dari aplikasi reseller Miso adalah kita tidak perlu stok barang. Yang kedua, kita tidak perlu repot-repot mengirim barang atau packing barang, karena yang akan mempacking barang dan mengirimkan barang kepada ekspedisi untuk selanjutnya dikirimkan ke pembeli penerima itu diurus oleh supplier. Yang ketiga, metode pembayaran di Miso itu fleksibel, jadi pembayarannya bisa menggunakan metode transfer, bisa menggunakan metode COD atau bayar di tempat. Dengan adanya fitur COD itu menjadi memudahkan bagi para reseller, kita sebagai reseller, untuk menjual atau mempromosikan barang-barang yang ada di Miso. Karena kebanyakan pembeli itu tidak mau repot-repot transfer atau kebanyakan tidak mau memberikan uang lebih dulu. Jadi dengan adanya fitur COD ini memudahkan sebagai reseller untuk bertransaksi dengan customernya atau pembeli. Yang keempat, kita bisa sesuka hati menentukan margin atau keuntungan. Kita mau ngambil untung 10.000, 20.000, 30.000 sampai 50.000 itu juga bebas ya. Yang kelima, aplikasi Miso itu sangat ringan. Kalian bisa cek di Play Store. Aplikasinya itu cuma 12 MB. Jadi HP apa aja yang penting Android itu bisa menginstal aplikasi Miso. Terus selanjutnya yang keenam, di aplikasi Miso itu banyak produk-produk ya, dari mulai pakaian wanita, pria, anak-anak, terus aksesoris seperti gelang, jam tangan, dompet, tas, dan lain-lain banyak itu. Terus ada juga produk sepatu, perabotan rumah tangga juga ada. Terus apalagi ya, kecantikan juga ada. Jadi produk Miso itu komplit. Selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang kelebihan aplikasi Miso. Tentunya kita tidak adil ya kalau tidak membahas apa sih kurangnya dari aplikasi Miso itu. Sebagai aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kekurangan aplikasi Miso. Kekurangan aplikasi Miso yang pertama adalah ini yang sering banyak dibahas ya oleh para reseller Miso, yaitu masih adanya supplier atau pemasok yang dalam tanda kutip nakal ya. Nah, maksudnya gimana?
masih ada supplier yang mengirim barang sembarangan, misal tidak sesuai pesanan. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih produk, dalam memilih supplier di Miso. Cara memilih supplier yang baik di Miso itu sebetulnya mudah. Sekarang ini di Miso ada tag terpercaya, misal seperti ini ya, misal seperti ini. Itu tag terpercaya, jadi itu penghargaan dari Miso sebetulnya untuk supplier yang selalu sesuai mengirimkan produk dan tepat waktu. Terus di Miso itu kalau pemasok atau supplier yang udah lama pasti ada ulasannya, seperti di e-commerce lainnya ya, di marketplace lainnya seperti Shopee. Di Miso juga bisa memberikan ulasan dan ada bintangnya juga. Jadi kita kalau mencari supplier yang berkualitas, yang bagus, kita bisa cek bintang dari ulasannya, minimal 3.5 ke atas lah, 3.5 sampai 4.0. Itu kalian bisa cek bintangnya seperti ini. Nah, itu bintangnya. Terus yang ke berapa ya? Oh, yang ketiga. Yang ketiga, pengiriman lambat. Nah, ini juga menjadi masalah ya bagi para reseller Miso. Setahu saya, ekspedisi pengiriman Miso adalah JNE, SAP Express, dan Si Cepat. Tapi kebanyakan ketika kita memesan produk dikirimnya oleh SAP Express dan JNE. Kadang-kadang ada Si Cepat gitu. Nah, yang menjadi masalah itu banyaknya paket yang lambat sampai ya. Jadi nyampainya itu lambat gitu. Kadang ada 4 hari, 5 hari, kadang nyampe seminggu gitu. Itu menjadi masalah juga sebetulnya, kekurangan dari aplikasi Miso. Untuk mengatasi paket yang terlambat, kan biasanya ini customer ya, pembeli itu suka agak sewot ya, suka agak rewel gitu, suka ada kapan nyampe gitu, kok belum nyampe gitu. Jadi kita bisa memberitahu kan customer ya, pembeli, kita bisa buat alasan, misalnya kenapa belum nyampe paketnya, udah 5 hari misal kita bisa bilang bahwa pengirimannya agak padat atau overload gitu, supaya mereka bersedia menunggu gitu. Jadi kita harus berkomunikasi terus dengan pembeli ya, dengan customer kita, jangan sampai mengabaikan customer kita gitu. Kalau misalkan ini telat, kita kasih tahu, maaf ini pesanannya atau paketnya agak telat, mohon menunggu, bersabar gitu. Kalau tidak seperti itu, maka pembeli itu udah terlalu lama gitu nunggunya, jadi kemungkinan besar itu tidak diterima atau ditolak gitu. Terus kekurangan Miso yang selanjutnya, banyaknya pesanan yang gagal terkirim. Salah satu contohnya tadi akibat keterlambatan dari pihak ekspedisi, terutama SAP ya, SAP Express itu suka telat gitu. Untuk mengatasi paket yang gagal terkirim atau gagal sampai ke penerima, itu kalian bisa cek di playlist ya, di playlist di sini, di atas sini, atau di sini, di atas sini ada di sana tentang Miso Indonesia ya. Kalian cek aja di playlist di atas, ada video yang cara mengatasi paket gagal terkirim atau cara melacak paket yang sedang di perjalanan juga ada. Silakan kalian cek di atas ini. Oke, mungkin cuma itu aja pendapat saya, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Miso ya.
Oh iya, kelebihannya satu lagi tambah, aplikasi Miso itu sangat mudah dipakai ya. Kita bisa share produk dari Miso ke berbagai sosial media, misal Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain lah. Jadi tidak ada masalah untuk memasarkan gitu. Jadi cara memasarkan itu betul-betul sangat mudah. Oke, jadi kesimpulannya, setiap bisnis tentu memiliki risiko ya. Hanya saja pada aplikasi Miso, berdasarkan pengalaman saya, kita memiliki risiko yang tidak terlalu besar ya, karena sistemnya adalah dropship. Kita cuma fokus untuk memasarkan atau mempromosikan produk-produk Miso di sosial media kita. Mau online mau offline itu terserah kalian ya. Yang belum mendownload aplikasi Miso atau yang sekarang ini lagi mencari-cari tahu info tentang aplikasi Miso, yang kebetulan mampir di channel saya, silakan kalian download aplikasi Miso. Kalau membutuhkan referral, silakan masukkan referral ini ya. Kalau pakai referral ini, kalian nanti akan mendapatkan diskon 40%, lumayan. Oke, mungkin itu aja video kali ini tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Miso. Untuk yang mencari-cari tahu informasi tentang Miso, bagaimana cara order, terus yang lainnya, silahkan kalian cari di channel saya. Ada playlist, sudah saya playlist. Di sana banyak video-video tips dan trik berjualan di Miso. Jangan lupa like, komen di bawah, share ke kemana aja lah, terserah kalian. Yang penting di share aja, siapa tahu bermanfaat buat orang lain. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya nanti kalau ada update video terbaru tentang aplikasi reseller Miso, kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya, atau kalian langsung bisa menonton videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.